Wa'amalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, masing-masing orang itu akan dimudahkan menuju kemana tempat dia diciptakan. Bila dia dicipta ahli neraka, maka dia akan mudah mengerjakan amal-amal ahli neraka. Bila dia diciptakan sebagai ahli surga, maka dia akan dimudahkan mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah-jamaah gerak. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri satu pemakaman di Baqi' Gharqad. Baqi' Gharqad ini adalah satu pemakaman orang-orang muslim yang ada di Madinah. Ketika beliau menghadiri pemakaman tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mafhumnya surga telah jadi, neraka pun telah jadi, dan orang-orang yang mengisi dua tempat ini pun sudah ditentukan oleh Allah. Maka seorang sahabat bertanya, bila demikian mengapa kita tidak pasrah saja ya Rasulullah? Toh juga nanti masing-masing menuju ke tempatnya. Kalau memang takdirnya ahli neraka ya ahli neraka, kalau takdirnya ahli surga ya ahli surga. Bila demikian mengapa kita tidak pasrah saja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa'amalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, masing-masing orang itu akan dimudahkan menuju kemana tempat dia diciptakan. Bila dia dicipta ahli neraka, maka dia akan mudah mengerjakan amal-amal ahli neraka. Bila dia diciptakan sebagai ahli surga, maka dia akan dimudahkan mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita yang duduk di sini dan teman-teman kita yang ada di luar sana, bila kita melihat dari segi surga telah jadi, neraka telah jadi, dan orang-orang yang mengisi dua tempat ini telah ditentukan oleh Allah, berarti kita yang ada di sini dan orang-orang yang ada di luar sana hakikatnya adalah ahli surga atau ahli neraka yang sedang berkeliaran di muka bumi ini. Mereka sedang memenuhi panggilan takdirnya masing-masing. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, walaupun surga, neraka ini gaib, tidak diketahui bagaimana suratan kita, kemana tempat kita akan menuju, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita tanda. Tandanya ahli surga, tandanya ahli neraka, ketika orang itu dimudahkan untuk menuju amal-amal dua tempat ini. Maka terkadang kita melihat ada orang itu jatuh bangun ingin menarik diri dari satu perbuatan buruknya, setengah mati. Terkadang ada orang itu ditanya, pingin baik, tapi sulit. Nanti ketika habis bayan ini nanti begitu, siapa 4 bulan, itu nggak semua orang bisa angkat tangan itu. Nggak semua orang bisa bilang insya Allah juga, nggak semua. Menunjukkan semuanya dipilih oleh Allah. Ada yang dimudahkan, ada yang dipersulit. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memandang dari segi takdir Allah seperti ini, disinilah orang-orang soleh dulu yang sholatnya siang malam, yang habis-habisan beribadah kepada Allah, mereka tiap hari mengisi waktunya dengan menangis saja. Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita melihat amalannya, dari bangun tidur sampai ketidur lagi dipenuhi dengan sunnah. Akan tetapi beliau ini menangis saja. Maka para ulama mengatakan orang-orang soleh itu walaupun amalannya tinggi, akan tetapi mereka ini senang menangis
Karena dalam hati mereka itu selalu nampak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala mampu mencabut imannya orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan iman di hatinya orang-orang kafir. Siapa yang menyangka ketika Sayyidina Umar ibn Khattab adalah orang yang terang-terangan bahkan bersikeras untuk menghalangi Islam ketika awal-awal Islam, kemudian beliau menjadi sahabat terdekat di sisi Nabi. Bahkan Nabi SAW bersabda, seandainya ada Nabi selepasku, maka Umar bin Khattab lah yang paling layak jadi Nabi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah yang gaib ini bila masuk dalam hati kita, maka kita akan bersangka baik kepada saudara-saudara muslim kita. Karena kita tidak tahu perjalanan nasib orang masing-masing, kita tidak tahu. Ada satu jamaah santri dikirim ke suatu tempat. Itu di antara sekian banyak rumah yang didatangi, ada orang nongkrong-nongkrong di depan pinggir-pinggir jalan itu. Nanti ada, jamaah tablik. Nanti kita diajak-ajak gitu. Ayo pergi, bubar. Nah, ada satu orang pakai celana pendek, pakai baju kutang, ngerokok depan rumahnya. Oh, ini jamaah yang diceritakan itu ya. Tunggu aja. Kayaknya mau bicara baik nih. Kemudian datang jamaahnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Boleh dimatikan rokoknya sebentar? Oh ya, boleh. Ini kami satu jamaah dari Pondok Pesantren Temburu. Kalau ada waktu, sampean bisa menemani kami di masjid. Di sana kita bertukar cerita, bertukar pengalaman. Di sana juga ada makan-makan juga. Bagaimana mas? Oh ya, sebentar saya ambil baju sebentar. Baik, kami tunggu. Saya nggak punya songkok. Nggak apa-apa, ayo ke masjid. Sampai di masjid ketemu santri, oleh santri diberi hadiah kopiah. Nah, ini buat sampean mas. Buat saya ini? Iya, pakai aja. Kemudian dia lihat, kok tenang hati saya di sini. Kemudian dia bilang kepada anak-anak, kamu berapa tahun mondok Ustaz? Oh, saya baru saja. Oh, kayaknya mondok itu enak ya. Kalau begini keadaannya, saya pingin mondok juga. Jangan mondok itu, berat mondok itu. Nggak enak, cuman meludah saja yang nggak di absen itu. Susah di sana. 1 tahun pun di absen kata Pak Umar. Enggak tapi saya nggak punya bekal. Ya di sana kalau nggak punya bekal bisa khidmat di sana. Saya tak khidmat saja. Akhirnya dengan mudahnya langkahnya datanglah dia dari keadaannya yang sebelumnya itu datang ke pondok. Kemudian dia khidmat di pondok. Kemudian dia belajar, menyuncurkan keringat, menangis karena ilmu. Tahu-taunya hafal Bukhari, tahu-taunya hafal Minhaj, tahu-taunya diambil menantu oleh kiai. Nah, ini secara zohir ya. Secara zohir, siapa menyangka ketika didatangi pakai baju kutang, pegang rokok itu, ada nggak yang mengira kira-kira ini bakal ngafal Bukhari? Ada yang mengira? Nggak ada yang mengira. Ternyata takdirnya seperti itu. Maka kita tidak boleh bersangka buruk kepada siapa saja, karena kita tidak tahu perjalanan orang. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang kafir Quraisy namanya Amr ibn Wahab. Amr ibn Wahab ini saking liciknya, julukannya itu Syaitanul Arab. Setannya orang Arab, saking liciknya. Dia ini termasuk orang kafir Quraisy yang ikut serta dalam perang Badar, tapi nggak mati, dia lolos. Dan anaknya ditawan oleh sahabat di Madinah. Ini Amr bin Wahab ini ngobrol dengan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang pernah menyiksa Sayyidina Bilal. Duduk di Hijr Ismail. Terjadilah obrolan 2 orang. Isi obrolan ini sangat rahasia. Isi obrolannya itu Amr bin Wahab itu bilang, kalau bukan karena utang yang melilit,
kalau bukan karena anak tanggungan anak istri, saya sekarang nih berangkat ke Madinah, saya akan bunuh Muhammad itu. Maka Sofwan mengatakan, ulang kata-katamu sekali lagi. Kalau bukan karena utang yang melilit dan tanggungan anak istri, saya akan berangkat ke Madinah, saya bunuh Muhammad itu. Biar selesai urusan ini. Kalau begitu, saya yang tanggung utang kamu, dan anak istri kamu akan saya perlakukan seperti anak istri saya sendiri. Dan kamu perjalananmu ke Madinah, saya akan cukupkan. Baik, maka utangnya dibayar semua, maka diberikan bekal kepada ini Amr bin Wahab ini. Tujuannya satu, membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Amr bin Wahab ini ke Madinah. Sementara Sofwan di Mekah cerita-cerita, hei orang-orang Quraisy, sebentar lagi akan ada berita yang menggemparkan. Maka Abu Sufyan tanya, apa itu Amr? Rahasia, lihat saja nanti. Cukup berita ini untuk menambal luka hati kita, kekalahan kita di Badar. Apa itu? Lihat saja. Maka Abu Sufyan, jangan-jangan dia sedang menyusun bala tentara diam-diam ini. Maka berangkatlah Amr sampai di Madinah, itu takdirnya juga. Ketemu pertama kali dengan Sayyidina Umar depan masjid. Oh, ini Amr ini. Ini orang kalau datang mesti tujuannya buruk nih. Ini setonnya orang Arab. Maka kerah bajunya dipegang oleh Sayyidina. Ngapain kamu kesini? Tiba-tiba ada utusan dari dalam masjid. Dipanggil Rasulullah. Hai Umar, kata Nabi, persilakan dia masuk. Maka terus dipegang kerah bajunya oleh Sayyidina Umar sampai depan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, hati-hati dengan orang ini. Ini orang ini licik sekali. Lepaskan hai Umar. Maka oleh Sayyidina Umar dilepas. Maka Nabi dengan hikmah yang begitu dalam bertanya kepada Amr ini, hai Amr, ngapain kamu kesini? Saya kesini mau nebus anak saya yang tertawan ketika perang Badar. Kalau kamu kesini cuma mau menebus anakmu, kenapa bawa pedang? Kata Nabi. Oh, nggak ada gunanya pedang. Di Badar juga kami bawa pedang, nyatanya kalah. Ini pintar memang orangnya. Bukannya kamu ngobrol sama Sofwan di Hijr, kamu bilang kalau bukan karena utang yang melilit, karena bukan tanggungan anak istri, saya berangkat ke Madinah bunuh Muhammad. Bukan begitu kamu sama Sofwan? Wallahi, demi Allah, tidak ada yang mengetahui pembicaraan saya dengan Sofwan kecuali yang tahu ini mesti Nabi. Maka langsung maju ke depan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah takdir. Itulah takdir. Tujuannya membunuh Nabi, tiba-tiba menjadi sahabatnya. Itulah takdir Allah. Kita tidak bisa menghindar, tapi ada tandanya. Tandanya itu biasanya itu tandanya orang dapat hidayah itu biasanya pinter. Makanya isi ahli neraka itu orang bodoh semua. Maka teriakannya ahli neraka, walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami di dunia mau mendengar dan mau berpikir, kami tidak termasuk penduduk neraka sa'ir. Berarti isinya neraka itu orang goblok semua, nggak mikir. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, saudaranya Sayyidina Khalid bin Walid mengirim surat biar Sayyidina Khalid bin Walid ini mau masuk Islam. Namanya Walid ibn Walid. Isi suratnya sederhana saja. Akluka ya Khalid, akluka ya Khalid. Mikir ya Khalid, mikir. Gitu saja. Maka ketika Sayyidina Khalid datang kepada hadapan Nabi untuk masuk Islam, maka Nabi bersabda, aku sudah tahu engkau bakal masuk Islam ya Khalid, karena kamu ini pintar, karena kamu ini cerdas. Orang pintar itu mudah menerima hidayah. Maka berpikir, karena kebenaran dengan kebatilan itu jelas berbeda. Mana keburukan, mana yang hak, mana yang batil itu nampak dengan jelas depan mata. Orang yang subhat, orang yang samar membedakan perkara ini orang bodoh, orang gak mikir namanya. Maka kalau ada dua jalan, kita bingung untuk memilih mana yang benar, mana yang hak. Gampang, pikir sebentar, nanti kelihatan. Mana orang-orang yang selalu mengajak kepada kebencian, itu nampak. Mana orang-orang yang selalu mengajak kepada rahmah, kepada kasih sayang, itu juga nampak.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah ini rahasia Allah, dan Allah Subhanahu wa taala beri tanda mana ahli surga, mana ahli neraka. Allah beri tanda. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk menempuh ini semua, walaupun ini sudah kita ketahui takdirnya Allah itu rahasia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah beri tanda. Dan tandanya itu berbeda-beda. Tandanya itu berbeda-beda. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala?" Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-anbiya summal amsal fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, dan orang yang di bawah derajatnya, kemudian di bawahnya, di bawahnya. Jadi berat itu. Semakin tinggi derajat seseorang, maka rintangan yang dihadapi semakin berat. Dan berbeda-beda. Nanti ujiannya santri setahun, lain nanti dengan santri kelas 1 lain. Itu nanti ujiannya penanggung jawab, beda sama yang baru-baru, lain lagi nanti. Lain. Setannya yang menggoda juga beda. Ya. Kalau kayaknya penanggung jawab kelasnya Ustadz Umar ini kayaknya mayornya kalau setan yang goda itu. Lain. Maka dalam satu kisah ada seorang abid. Ada seorang abid 20 tahun beribadah dalam satu gubuk di pinggir tebing. Dia zikir saja itu. Maka suatu hari dia melihat ada orang duduk melonjorkan kakinya di bawah tebing, duduk di pinggir tebing tinggi. Maka dia pikir, ini orang nggak mikir, itu kalau jatuh ke bawah mati itu, batu semua di bawah. Maka dia hampiri orang itu. Kamu ngapain duduk-duduk di sini? Kamu tahu di bawah itu batu semua. Kalau kamu jatuh fatal loh itu. Maka orang itu jawab, iya kalau kamu yang jatuh begitu, kalau saya enggak. Kok bisa? Iya, saya bukan manusia. Kamu siapa? Saya iblis. Oh, kamu iblis. Kamu ngapain duduk di sini? Ya untuk menggoda manusia. Saya ini butuh suasana kayak sarangan biar fresh begitu. Untuk menyusun strategi untuk menggoda manusia, saya butuh suasana-suasana yang indah-indah begini. Terus kamu di tanganmu itu apa? Oh, ini daftar orang yang akan saya gelincirkan. Oh, panjang sekali itu. Ya, ini daftar target-target saya. Kira-kira ada nama saya nggak di situ? Kamu? Oh, kamu nggak ada. Kamu itu yang megang nama kamu. Kamu namanya Fulan kan? Iya. Yang megang nama kamu tuh kopral saya paling bawah. Kamu bukan kelas saya. Masa kayaknya ada nama saya di situ. Kamu bohong. Enggak, kamu bukan kelas saya. Saya itu kalau menggoda, yang kalau dia tersesat orang banyak, bukan kamu sendiri itu nggak ada gunanya gitu. Saya menggoda nggak ada gunanya. Kelas saya itu kelas kiai yang kalau sesat santrinya semua. Itu tugas saya, jumindar itu. penanggung jawab. Itu kelasnya saya. Kalau satu orang ini bukan kelasnya saya. Oh begitu. Kalau kamu nggak percaya omongan saya ini, saya akan datang tahun depan. Saya akan buktikan kata-kata saya ini. Kemudian peristiwa itu berlalu. Dia melanjutkan zikirnya di gubuk di pinggir tebing itu. Tidak terasa, tiba-tiba setahun kemudian dia mendengar suara teriakan wanita dari dalam jurang. Tolong, tolong. Maka dia segera, ini paling setan yang menggoda saya. Teruskan aja zikir. Tapi ini suara perempuan. Itu kan makhluk Allah yang lemah. Lagu lama. Maka dia pikir, lihat dulu. Ternyata benar. Di bawah sana ada seorang wanita berteriak. Maka dia segera turun. Karena dia tahu jalannya. Dia orang situ. Kenapa kamu bisa ada di sini? Saya nggak ada waktu untuk menjawab pertanyaan kamu. Ini kaki saya patah. Tolong beri pertolongan saya. Saya lihat kamu ini orang baik-baik. Lu bagaimana caranya saya nolong kamu? Kamu ini perempuan. Ya digendong, taruh di belakang, bawa ke atas. Wah bagaimana ya? Oh ya udah. Tiba ketika digendong, nafsunya tergerak.
Itu pipinya si perempuan itu dekat pipi dia karena dari belakang. Maka dia ingin menciumnya. Ketika mau dicium, maka langsung wanita itu berubah menjadi iblis yang dulu pernah ditemui itu. Nah, masih ingat pertemuan kita setahun yang lalu? Nah, kamu itu belum kelas saya, baru teriak sebentar dari dalam jurang, sudah mau mencium saya kamu. Bukan tingkatannya. Jadi orang itu ujiannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada orang yang ujiannya berat, ada ujiannya santri, beda-beda. Karena derajat yang dia tempuh untuk mendapatkan hasil dari usaha dia itu pun berbeda-beda. Maka dari Allah Subhanahu wa taala untuk di antara tandanya orang itu mudah baik itu mudah mengajak orang baik. Karena sunatullah, ciri orang baik yang hakiki tidak mau baik sendiri. Sebagaimana orang jahat, dia tidak mau jahat sendiri, mesti ngajak-ngajak orang. Ada suatu majelis, satu nggak bisa ngerokok, oh itu sampai bisa itu, sudahlah sedikit saja, 2 kali isap. Kalau saya batuk, gampang itu nanti kita yang beli air. Terus sampai bisa. Orang baik juga begitu. Orang baik itu ciri orang baik hakiki tidak mau baik sendiri. Maka dia akan mengajak-ngajak saudara muslimnya untuk baik juga. Nah, untuk latihannya 4 bulan, 40 hari ini latihan ya, untuk membuktikan orang itu ciri kebaikan yang masuk dalam hatinya itu kebaikan yang hakiki, bukan baik sendiri begitu, tapi belajar mengajak saudara-saudara muslim biar baik juga. Ini nampak nanti takdirnya ini nanti. Siapa yang dimudahkan, siapa yang tidak. Siapa siap 4 bulan insyaallah? Insyaallah. Nah, yang siap, yang mau tambah masa ikut Pak Mustafa di belakang sana. Ikut Pak Abu Bakar juga nih. Tafadhol. 4 bulan 40 hari tambah masa. Yang keluar setahun tambah masa. Monggo ikut Pak Mustafa dengan Pak Abu Bakar di belakang. Allahu Akbar. Insyaallah semua kita niat insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.